semua, di sini saya akan menjelaskan pendidikan inklusi mengenai karakteristik ABK permanen pada sesi ini. Teman-teman semua, sebelum kita bedah jenis-jenisnya, kita samakan dulu nih frekuensi dulu nih, apa itu ABK permanen. Nah, jadi gampangnya yang mudah kita pahami gitu, ABK permanen ini adalah anak-anak yang punya hambatan belajar atau tumbuh kembang yang asalnya dari dalam diri mereka sendiri gitu. Jadi dari sifatnya itu menetap gitu. Jadi ABK permanen itu sifatnya menetap. Jadi contohnya tanya itu yaitu anak-anak yang menyandang disabilitas karena kondisinya itu ini bawaan atau permanen. Mereka bakal terus membutuhkan dukungan khusus sepanjang hidupnya. Nah, jadi yang pertama itu ada anak dengan gangguan penglihatan atau disebut dengan tunanetra. Nah, jadi yang pertama ada gangguan penglihatan atau tunanetra. Jadi ciri fisiknya itu yang paling gampang kita sadari gitu. Biasanya mereka tuh sering menabrak pas jalan. Kalau baca buku atau tulisan di papan tulis tuh mereka kesusahan gitu. Jadi dan kalau nulis pun mereka nggak bisa lurus gitu si tulisannya tuh. Kadang mereka harus mendekatkan buku banget ke muka mereka tuh ketika membaca gitu. Jadi si bukunya itu benar-benar harus mendekatkan buku banget ke muka pas baca gitu. Jadi secara fisiknya tuh bola matanya juga bisa kelihatan beda ya kalau dilihat oleh kita sendiri gitu. Entah itu agak memutih atau sering bergerak sendiri gitu. Terus efek akademisnya gimana? Jadi jelas ngaruh banget ke urusan membaca atau menulis. Kalau kita kan bisa langsung baca satu arah satu utuh gitu, tapi buat mereka tuh punya keterbatasan penglihatan. Mereka butuh media alternatif yang kayak huruf Braille atau aplikasi membaca dari aplikasi membaca atau suara gitu yang bisa mereka tuh ketika belajar tuh nyaman gitu. Terus kalau ada dari segi perilaku sebenarnya gak aneh gitu, gak ada yang aneh gitu, cuman karena mereka punya keterbatasan gitu ya, orang di sekitarnya kan sering kasihan dipenuhi dengan bantuan terus. Jadi efek negatifnya itu anak malah jadi pasif dan manja keterusan. Kadang mereka juga suka bikin gerakan-gerakan aneh berulang karena kurangnya stimulasi visual dari luar. Terus yang kedua ada anak gangguan dengar atau bicara tunarungu. Jadi teman-teman yang mengalami gangguan pendengaran atau bicara itu ciri utamanya mereka bisa nggak respon kalau ada suara atau bunyi di dekatnya dan refleksi menoleh pada dipanggil karena mereka tuh nggak bisa mendengar suara dengan jelas. Jadi otomatis kemampuan bicaranya tuh juga terhambat. Makanya kalau artikulasinya kurang jelas gitu. Jadi atau malah nadanya tuh keras banget karena mereka nggak bisa mengukur volume sendiri gitu buat komunikasi sehari-hari. Mereka bakal lebih banyak mengandalkan bahasa isyarat, ekspresi wajah atau gerakan tubuh gitu. Terus yang selanjutnya itu ada anak dengan gangguan kecerdasan di bawah rata-rata atau disebut dengan tunagrahita. Jadi lalu bagaimana gitu kalau anak-anak yang kecerdasannya di bawah rata-rata? Nah, anak-anak ini biasanya menunjukkan sikap yang belum matang atau perilaku masih kayak anak kecil banget, padahal umurnya tuh udah gede. Jadi mereka tuh susah banget kalau disuruh berpikir. Jadi berpikir hal-hal yang abstrak, daya ingatnya itu lemah, dan kalau dikasih perintah atau tugas panjang itu ribet. Jadi mereka tuh bakal langsung bingung gitu. Jadi di sekolah biasanya dinilai mereka tuh hampir semua mata pelajaran tuh emang agak tertinggal di bawah teman-temannya gitu. Terus yang selanjutnya ada dengan gangguan gerak tunadaksa. Jadi kalau yang ini hambatannya ada sistem motorik atau fisik mereka gitu, alias gangguan gerak. Mereka tuh kesulitan buat menggerakkan anggota tubuh atau pindah tempat. Badannya tuh kelihatan kaku banget atau malah lemas dan layu. Makanya jadi gampang tersandung atau jatuh gitu. Bahkan pada kondisi tertentu kayak cerebral palsy, kelakuannya itu bisa sampai ke otot mulut gitu. Jadi selain jalannya susah, buat ngomong pun mereka berjuang keras gitu. Terus ada anak yang gangguan emosi dan perilaku atau bisa disebut dengan tunalaras gitu. Jadi anak-anak dengan gangguan emosi dan perilaku itu tipenya anak yang emosi meledak-ledak dengan susah gitu, dikontrol tuh susah. Jadi ciri khas itu suka membangkang, gampang marah, dan perilakunya tuh agresif sampai merusak barang atau barang-barang yang di sekitarnya, mengganggu orang lain. Mereka juga sering kedapatan melanggar aturan sekolah atau norma sosial karena fokusnya habis
karena fokusnya itu mereka tuh buat emosi mereka sendiri, jadi ujung-ujungnya motivasi belajar mereka tuh drop, sering bolos, dan presentasinya di kelas jadi berantakan gitu. Terus ada anak yang autis, jadi jadi yang terakhir ini ada anak yang autis. Anak autis ini punya sendiri yang khas banget gitu. Jadi mereka tuh suka melakukan gerakan atau aktivitas yang itu aja gitu. Jadi selalu berulang-ulang. Jadi selain komunikasinya verbalnya terlambat, mereka juga biasanya ogah gitu, atau kesulitan buat tatap muka langsung pas diajak ngomong gitu. Mereka juga sensitif banget sama lingkungan baru gitu. Jadi kalau ada rutinitas yang mendadak berubah, mereka tuh bisa langsung stres dan jadi tantrum gitu. Tapi uniknya, dibalik kekurangan itu, beberapa anak autis justru punya bakat atau kecerdasan yang luar biasa banget di satu bidang tertentu, misalnya matematika atau seni. Bahkan seperti pada kenyataannya, yang autis itu mereka pintar dalam menghafal, apalagi menghafal Al-Quran dan sebagainya. Rata-rata yang autis itu mereka mungkin cara kalau ngomong tuh susah, sulit, tapi ketika mereka komunikasi dengan Al-Quran tuh mudah gitu. Emang ada keajaiban, kelebihan dari mereka sendiri. Mungkin itu penjelasan tentang karakteristik ABK permanen yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan ketika saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.